Halo semuanya, belakangan ini lagi rame soal child free. Udah ada dua tokoh publik Indonesia yang udah menyuarakan soal child free. Yang pertama ada Cinta Laura, yang kedua ada Gita Savitri. Mungkin banyak dari kalangan artis yang menyuarakan soal child free, tapi yang gua tahu hanya dua wanita tersebut. Semenjak mereka bercerita atau beropini soal child free di kanal YouTube, banyak orang-orang yang pro dan kontra. Yang pro mengedukung, yang kontra menghujat. Selalu ada seperti itu Indonesia. Nah, tapi kita sebelum jauh bahas tentang child free, kita harus sama-sama tahu bahwa apa yang dimaksud dengan child free. I love to play with children. I think children are brilliant. I think they have so much to teach adults. So I appreciate them for that. I just won't be having my own. Jadi child free itu adalah sebuah keputusan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, anak angkat. Nah, gua nggak tahu anak tangga termasuk apa enggak. Kayaknya sih enggak, cuma 3 itu. Ini gua ambil dari Wikipedia ya. Child free itu adalah prinsip hidup untuk tidak memiliki seorang anak. Mungkin lu pikir istilah child free baru heboh sekarang-sekarang. Ternyata lu salah. Istilah child free sudah ada sejak 20 abad yang lalu. 20 abad, guys. You can be aging without children for many reasons. You never could have them. You never wanted to have them. Your children are disabled, so they won't be able to look after you. Jadi udah dari zaman dulu orang-orang memutuskan hidupnya untuk child free. Kalau lu pernah nemuin ada orang tua yang udah tua banget tapi nggak punya anak, mungkin mereka bukan tidak subur, mungkin mereka bukan tidak dikasih anugerah, tapi pengen child free aja. Biasanya orang-orang yang memutuskan untuk child free ini orang-orang yang berasal dari negara maju kayak Jepang, kayak Taiwan, Singapura. Sementara Indonesia masih dinobatkan sebagai negara berkembang secara infrastruktur, teknologi, dan juga pemikiran. Wajar kenapa ketika Cinta Laura dan Gita Savitri beropini di kanal YouTube banyak yang nyerang karena terjadi perbedaan yang sangat ekstrim. Orang Jepang mayoritas bukan Islam, tidak punya anak tidak masalah bagi mereka. Sementara Indonesia mayoritas orang Islam, di mana kita diajarkan kalau udah menikah kita harus memiliki keturunan supaya untuk melanjutkan kehidupan. Jadi berbenturan dua pemikiran itu. Yang satu liberal, yang satu konvensional. Yang satu open minded, yang satu gua nggak bisa bilang close minded juga ya. Cuman yang satu berseberangan, bertolak belakang. Bagi orang penganut gaya child free di negara maju itu alasannya banyak banget. Yang gua pilih dari banyaknya alasan-alasan, yang pertama alasannya adalah karena ketakutan akan perubahan fisik setelah melahirkan. Ini biasanya dialami oleh cewek-cewek. Gua setuju sih karena bagi cewek penampilan adalah nomor satu. Jadi mereka khawatir tuh ketika nanti mengandung, melahirkan, badan dia tidak seideal dulu atau tidak semenarik dulu. Alasan selanjutnya adalah mereka yakin membuat anak itu bukan sebuah keputusan yang tepat, apalagi membawa anak yang tidak diinginkan ke dunia. Semua anak tidak minta untuk dilahirkan. Nggak ada anak yang minta dilahirkan. Karena kalau secara logika, gimana juga caranya anak minta dilahirkan? Nggak bisa. Kita tuh nggak bisa minta dilahirin, nggak bisa. Alasan selanjutnya adalah ini yang menjadi alasan Cinta Laura dan Gita Savitri. Karena populasi manusia di dunia ini sudah banyak atau istilahnya over population. Benar nggak ya gua? Over kapasitas. Apa ya? Overcook. Bukan dah. Overjoy bukan juga. Over populasi. Artinya di negara ini sudah banyak banget manusia. Untuk apa gua nambah anak sementara banyak anak-anak lain yang butuh diadopsi? Ini adalah sebuah argumentasi yang solutif. Karena daripada lu nambah-nambah manusia, mending lu adopsi aja anak-anak yang butuh dirawat. Kita harus sepakat dulu bahwa setiap hidup adalah pilihan. Jadi kita sama-sama menghargai aja. Ada orang yang berprinsip child free, ya nggak apa-apa. Mungkin bagi mereka kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika sudah menikah hanya tinggal berdua, menikmati hidup berdua, ya nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya juga bagi orang yang yakin bahwa banyak anak banyak rezeki. Nggak apa-apa. Nggak usah sewot juga sama orang yang punya banyak anak. Karena menurut mereka banyak anak banyak rezeki itu ada yang benar, ada yang enggak. Yang benar ya jelas Atta. Kurang banyak apa coba Gen Halilintar? Banyak anak banyak AdSense, Atta. Tapi yang banyak anak dan nggak punya duit, bahkan nggak punya AdSense, banyak juga. Dua-duanya sama-sama memiliki resiko. Punya terlalu banyak anak, nggak punya anak sama sekali. Itu
itu tuh titik-titik ekstrim tuh, pasti banyak banget perdebatan, banyak banget bentroknya, banyak banget berseberangannya. Maka yang harus dilakukan adalah kita sama-sama sepakati bahwa setiap pilihan hidup orang tuh nggak bisa diganggu gugat. Kita sama-sama menghargai. Kita nggak bisa memasukkan keyakinan kita kepada orang lain. Contohnya, ada orang pernah lihat setan dan percaya bahwa setan tuh nyata. Tapi bagi orang yang nggak pernah lihat setan, mungkin mereka ngerasa setan tuh nggak ada. Nah, tugas lu nggak boleh memaksakan orang yang nggak percaya setan karena belum pernah lihat jadi percaya dan yakin setan tuh ada. Intinya adalah saling toleransi, saling sama-sama tahu. Buat teman-teman yang memutuskan untuk child free, lu harus mempublikasikan kepada halayak atau kepada teman-teman lu atau kepada orang lain bahwa lu memutuskan untuk tidak punya anak atau child free, karena biar kita tahu bagaimana cara bersikap kepada teman-teman yang child free. Jangan sampai orang-orang yang child free itu ketemu sama orang yang sembarangan, tiba-tiba ketemu sama orang ya kan, terus orang bilang, wah baru nikah ya, semoga cepet dapat momongan. Sedih pasti mereka. Atau ketemu sama orang yang bilang, kamu cantik, kamu ganteng, nggak kebayang deh nanti punya anak secantik dan seganteng apa. Sedih pasti mereka. Kalian berdua pinter, nggak kebayang sih nanti anaknya sepinter apa. Sedih pasti mereka. Jadi kita harus tahu bahwa kalian menerapkan gaya hidup child free supaya kita tahu cara bersikap. Tidak ada yang salah dari kedua keputusan hidup itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini atau hidup ini dengan cara masing-masing. Kalau lu ngerasa gue bisa berkontribusi untuk hidup ini tanpa harus melahirkan anak, ya nggak masalah. Dengan cara lain pun nggak masalah, it's okay. Tapi kalau lu ngerasa gue harus punya anak karena suatu saat nanti gue mau menjadikan anak gue sebagai wali kota, itu boleh juga, nggak masalah. Dua-duanya sama-sama benar. Itu aja mungkin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.